Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Profesor Dr. Novita Intan Arofah selaku dosen mata kuliah olahraga terapi penyakit degeneratif lanjut. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video materi mengenai prinsip rehabilitasi jantung koroner. Fokus utama kami adalah bagaimana seorang praktisi itu kesehatan dapat memberikan program latihan yang efektif namun tetap mengutamakan keselamatan pasien. Kami akan membahas tahapan rehabilitasi dari fase akut hingga pemeliharaan, serta yang paling krusial yaitu adalah memahami kontraindikasi absolut dan relatif agar kita tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti demi keamanan jantung pasien. Mari kita mulai. Definisi apa itu jantung koroner atau yang bisa kita sebut dengan PJK. Nah, untuk pengertiannya sendiri, PJK atau penyakit jantung koroner itu penyumbatan yang terjadi dalam pembuluh darah koroner. Nah, yang mana kita tahu pembuluh darah koroner ini mempunyai tugas untuk menyuplai darah, oksigen, dan nutrisi ke dalam otot jantung. Biasanya penyumbatan ini disebabkan oleh plak atau yang kita tahu tentang aterosclerosis di dalam dinding arteri atau pembuluh darah koroner tersebut. Nah, akibatnya karena adanya plak tersebut, aliran atau suplai darah dan oksigen menjadi berkurang. Nah, bisa menyebabkan angina atau sesak nafas, bahkan sampai ke serangan jantung. Tujuan rehabilitasi jantung koroner. Nah, rehabilitasi jantung koroner ini merupakan program yang struktur yang bertujuan untuk membantu pasien dengan penyakit jantung koronernya sehingga dapat beraktivitas secara optimal. Jadi di sini saya akan menjelaskan rehabilitasi jantung pada fase 1 atau fase akut, yaitu adalah tahap awal setelah pasien mengalami gangguan jantung seperti serangan jantung, kemudian setelah menjalani operasi jantung. Untuk fokus utamanya itu bukan latihan berat, tetapi latihan pemulihan kondisi dasar tubuh agar dapat beraktivitas kembali normal. Kemudian pada fase ini kondisi jantung masih belum stabil, sehingga pendekatannya itu sangat hati-hati dan selalu dalam pengawasan tenaga medis. Untuk tujuan utamanya, latihan ini untuk mencegah komplikasi akibat tirah baring terlalu lama, kemudian seperti penurunan kekuatan otot dan juga gangguan pernapasan hingga resiko pembekuan darah. Kemudian untuk pelaksanaan itu latihan dimulai dari mobilisasi dini. Awalnya pasien hanya duduk di tempat tidur, kemudian dilanjutkan berdiri hingga berjalan ringan di sekitar rumah sakit atau kamar. Aktivitas ini membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga fungsi otot tanpa membebani jantung secara berlebihan. Dan juga selama aktivitas ini dilakukan monitoring ketat meliputi denyut jantung, kemudian tekanan darah, kemudian saturisasi oksigen, dan juga irama jantung melalui EKG. Apabila terdapat keluhan seperti nyeri dada atau sesak, maka latihan ini harus segera dihentikan. Selanjutnya ada fase 2 rawat jalan terstruktur. Nah, ini berlangsung kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, yang pertama ada durasi dan frekuensi. Fase ini umumnya berlangsung selama 3 hingga 6 bulan. Pasien melakukan latihan fisik yang diawasi secara langsung atau supervisi sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan total target mencapai 36 sesi. Yang kedua ada komponen latihan yang terintegrasi. Nah, latihan tidak hanya asal bergerak tetapi mencakup 4 pilar utama.
Yang pertama ada aerobik yang menjaga kebugaran jantung seperti jalan kaki, sepeda. Lalu yang kedua ada resistensi, latihan beban ringan untuk kekakuan otot. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Yang ketiga ada monitoring dan keamanan. Nah, karena kondisi jantung pasca kejadian akut masih sensitif, pengawasan dilakukan secara ketat melalui yang pertama penyesuaian intensitas beban latihan dinaikkan secara bertahap berdasarkan respons tubuh. Lalu yang kedua ada kriteria penghentian. Nah, latihan harus segera dihentikan jika muncul tanda bahaya seperti skala RPA kurang dari 13 atau pasien merasa kelelahan yang berat. Lalu yang kedua munculnya angina atau nyeri dada. Terus yang terakhir ada aritmia atau gangguan irama jantung. Yang terakhir ada nomor 4 itu intervensi gaya hidup konseling atau konseling. Nah, fase 2 ini tidak hanya tentang fisik tapi juga perubahan perilaku melalui konseling yang mencakup yang pertama diet, pengaturan nutrisi ramah jantung. Yang kedua ada berhenti merokok. Nah, ini bisa diedukasi untuk menghentikan kebiasaan merokok. Lalu yang terakhir ada manajemen stres. Nah, ini membantu kesehatan mental pasien agar tidak memperburuk kondisi fisik. Saya akan menjelaskan fase ketiga yaitu maintenance phase atau monitoring diri sendiri. Nah, untuk fase 3 ini bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup. Nah, pasien diharapkan sudah menguasai pengetahuan fase 1 dan fase 2 sehingga dari pihak rumah sakit tidak perlu untuk memonitoring pasien. Ya, itu juga ada 3 pilar utama yang harus dilakukan oleh pasien penyakit jantung koroner. Nah, untuk yang pertama itu latihan mandiri seumur hidup. Jadi pasien ini diharapkan dapat beradaptasi terhadap olahraga seperti berjalan, bersepeda, dan juga melakukan senam aerobik yang mana bersifat permanen atau berkelanjutan. Nah, pasien juga diharapkan untuk dapat memonitoring diri sendiri agar tahu kondisi pasien itu sendiri. Selanjutnya ada kontraindikasi bagi PJK atau penyakit jantung koroner. Bagi penderita penyakit jantung koroner atau PJK memahami hal yang dilarang atau mengontraindikasi yang sangat penting mencegah serangan jantung mendadak. Di bidang medis, salah satunya adalah mengonsumsi obat disfungsi efeksi seperti Viagra bersamaan dengan obat jantung golongan nitrat. Karena kombinasi keduanya dapat menurunkan tekanan darah dan dapat mengancam nyawa pasien. Selain itu, pasien juga harus menghindari obat flu yang mengandung dekostan karena efeknya yang dapat mempersempit pembuluh darah dan menaikkan tensi, seperti membatasi penggunaan obat pereda nyeri golongan NSAID. Oke, sekarang kita masuk ke komponen utama dari program latihan rehabilitasi jantung. Yang pertama itu adalah latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan program inti dari latihan rehabilitasi jantung. Contohnya seperti berjalan kaki, bersepeda statis, treadmill, dan berenang. Intensitas latihannya yaitu sedang berkisar 40-80% dari heart reserve atau dengan menggunakan skala Bolk di angka 11-14. Intensitas latihannya berkisar 20-60 menit per sesi, dilakukan secara bertahap dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan pasien. Selanjutnya pada komponen latihan rehabilitasi. Nah, selain aerobik, itu terdapat juga latihan resistensi atau latihan kekuatan. Nah, latihan ini umumnya mulai diberikan sekitar 2 hingga 4 minggu setelah kejadian akut atau operasi. Tentunya setelah kondisi pasien itu stabil. Nah, untuk tahap awal, beban yang digunakan itu berkisar 40 hingga 60% dari satu repetisi maksimum. Dengan 2-3 set dan 10 hingga 15 repetisi per latihan. Selanjutnya yang ketiga adalah pemanasan dan pendinginan. Pemanasan bisa dilakukan minimal 5 atau 10 menit sebelum latihan, biasanya berupa peregangan dan aktivitas ringan.
Sedangkan pendinginan bertujuan untuk mencegah penurunan tekanan darah secara tiba-tiba setelah latihan atau yang disebut hipotensi post exercise. Ini penting untuk menjaga keamanan pasien selama program rehabilitasi. Oke, selanjutnya ada sertifikasi untuk orang resiko penyakit jantung koroner. Yang pertama ada tujuan utama meningkatkan kemungkinan persentase seseorang mengalami kejadian jantung yang fatal seperti serangan jantung atau stroke dalam 10 tahun ke depan, agar dokter dapat memberikan pengobatan yang tepat sasarannya. Yang kedua ada identifikasi faktor resiko. Yang pertama ada yang tidak bisa diubah di usia, kalau yang pria itu di usia 45 ke atas, dan wanita tuh di atas 55. Dan jenis kelamin pria itu lebih berisiko dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung di usia muda. Nah, selanjutnya ada yang bisa diubah seperti darah tinggi, hipertensi, kolesterol tinggi, merokok, dan diabetes. Nah, selanjutnya ada alat ukur medis. Dokter menghitung tingkat risiko secara objektif menggunakan kalkulator medis standar seperti Framingham Risk Score, ASVCD, estimator score. Yang pertama ada kategori rendah, resiko 10 tahun kurang dari 5%. Tindakan medis utama, edukasi gaya hidup seperti diet, olahraga rutin tanpa obat khusus. Selanjutnya ada batas atau borderline, yaitu 5-7,4%, dan fokus perbaikannya gaya hidup, pertimbangan obat kolesterol, statin, atau jika ada riwayat genetik. Yang sedang itu ada 7,5% hingga 19,9%. Perubahan gaya hidup ditambah mulai minum obat kolesterol dan obat darah tinggi. Nah, selanjutnya ada yang paling tinggi di atas 20%. Terapi pengobatan agresif, obat kolesterol, dosis tinggi, kontrol ketat tensi atau gula darah, dan opsi aspirasi. Nah, stratifikasi risiko bukan hanyalah soal angka, melainkan alat komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien dengan mengetahui di mana posisi risiko pasien. Edukasi mengenai bahaya merokok, pentingnya olahraga, dan kepatuhan minum obat menjadi lebih tata dan beralasan. Oke, selanjutnya apa aja sih tanda bahaya selama latihan rehabilitasi jantung? Nah, latihan itu harus segera dihentikan jika pasien itu mengalami yang pertama, nyeri dada atau rasa tidak nyaman seperti tertekan yang menjalar ke lengan, leher, ataupun rahang. Yang kedua, sesak napas berat yang tidak sesuai dengan intensitas latihan. Yang ketiga, pusing, hampir pingsan, ataupun sinkop. Lalu yang keempat, palpitasi atau detak jantung tidak teratur atau yang bisa disebut dengan aritmia. Lalu yang kelima, kelelahan ekstrim yang tiba-tiba. Keenam, tekanan darah turun drastis atau tidak naik sesuai respon latihan. Dan yang ketujuh, SpO2 itu menurun signifikan, terutama di bawah dari 90%. Kedelapan, nyeri pada kaki atau claudicatio berat. Dan yang terakhir 9, mual, keringat dingin atau tampak pucat. Nah, jika salah satu tanda ini muncul, latihan itu harus segera dihentikan. Pasien harus diistirahatkan dan dilakukan evaluasi medis segera apabila diperlukan.